Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Pada kesempatan ini, kami dari Grup G akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal P4.3 dan P5.6. Sebelum lanjut ke materi utamanya, izinkan saya memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erda Amalia dengan NPM belakang 094. Yang kedua ada Nadia Ayu dengan NPM belakang 137. Yang ketiga ada Robiatul Adawiyah dengan NPM belakang 163. Dan yang terakhir saya sendiri, Gita Amelia dengan NPM belakang 277. Soal yang pertama yaitu P4.3, terdapat neraca saldo dari Thomson Ltd pada 30 Desember 2022. Terdapat juga informasi tambahan bahwa perhitungan secara fisik persediaan pada 31 Desember menghasilkan jumlah inventory sebesar 64.000. Dengan demikian, harga pokok produksi pada 2022 adalah 645.000. Instruksinya, persiapkan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Asumsikan bahwa hanya perubahan laba ditahan selama tahun tersebut dari laba bersih dan dividen. 31.000 saham tersebar selama tahun tersebut. Di sini kita akan membuat laporan laba rugi dari Thomson Ltd pada akhir 31 Desember 2022. Yang pertama mengelompokkan pendapatan. Ada pendapatan penjualan sebesar 1.100.000 dikurangi dengan potongan penjualan sebesar 14.500 dikurangi dengan retur penjualan sebesar 17.500 menghasilkan penjualan bersih sebesar 1.068.000. Lalu kita akan menghitung harga pokok penjualan. Ada persediaan awal sebesar 89.000 ditambah dengan pembelian sebesar 610.000 dikurangi dengan diskon pembelian sebesar 10.000 ditambah biaya pengiriman sebesar 20.000 menghasilkan penjualan bersih sebesar 620.000, lalu dikurangi dengan persediaan akhir sebesar 64.000 menghasilkan harga pokok penjualan sebesar 645.000. Nah, penjualan bersih sebesar 1.068.000 dikurangi dengan harga pokok produksi sebesar 645.000 menghasilkan laba kotor sebesar 423.000. Lalu kita menghitung beban. Ada beban penjualan sebesar 232.000 dan beban administrasi sebesar 99.000. Lalu menghitung pendapatan dan beban lainnya. Ada pendapatan sewa sebesar 18.000 dan keuntungan dari penjualan tanah sebesar 30.000, di total jumlahnya 48.000. Lalu jumlah dari beban sebesar min 331.000 ini ditambah dengan pendapatan dan beban lainnya sebesar 48.000, totalnya menjadi min 283.000. Lalu laba kotor sebesar 423.000 tadi dikurangi dengan total penjumlahan dari beban dan pendapatan dan beban lainnya sebesar 283.000 menjadi 140.000. Itu adalah pendapatan sebelum pajak. Lalu pendapatan sebelum pajak ini dikurangi dengan beban penghasilan pajak sebesar 53.900 akan menghasilkan
laba pada tahun tersebut sebesar 86.100. Oke, next adalah return earning statement atau laporan laba ditahan. Diketahui return earning awal pada tanggal 1 Januari tahun 2022 sebesar 160.000. Kemudian ditambah dengan net income sebesar 86.100 dan ada cash dividend sebesar 45.000, namun dianggap sebagai pengurang modal karena cash dividend adalah bentuk pembagian laba dari sebuah perusahaan kepada para pemegang saham yang berasal dari kas tunai perusahaan. Kemudian diakumulasikan antara net income dan cash dividend menjadi 41.100. Dan untuk laba ditahan pada tanggal 31 Desember tahun 2022 diketahui menjadi sebesar 201.100. Selanjutnya pada soal T5.6 terdapat laporan posisi keuangan dari perusahaan Lansbury pada tanggal 31 Desember 2021. Terdapat juga transaksi yang dilakukan selama 2022. Kemudian untuk instruksinya, yang pertama kita disuruh untuk membuat laporan arus kas pada tahun 2022. Kemudian yang kedua membuat laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2022. Dan yang terakhir membuat arus kas bebas. Laporan arus kas. Yang pertama terdapat arus kas dari aktivitas operasi yang meliputi pendapatan bersih sebesar 32.000 dan terdapat penyesuaian rekonsiliasi laba bersih dengan arus kas bersih yang meliputi beban penyusutan sebesar 11.000, keuntungan penjualan investasi 3.400 dan peningkatan piutang usaha sebesar 20.400. Penyesuaian ini dijumlahkan sehingga menghasilkan minus 12.800. Kemudian total dari arus kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 19.200 diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi dengan penyesuaian. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada penjualan investasi sebesar 15.000 dan pembelian tanah sebesar 18.000. Total dari arus kas investasi ini sebesar minus 3.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerbitan saham sebesar 20.000, kemudian ada penarikan kembali wajib bayar sebesar 16.000 dan pembayaran dividen sebesar 8.200. Sehingga kas dari aktivitas pendanaan ini sebesar minus 4.200. Selanjutnya menghitung kenaikan bersih kas yaitu sebesar 12.000 diperoleh dari total arus kas aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kemudian kas pada awal tahun sebesar 20.000 dan kas pada akhir tahun sebesar 32.000 diperoleh dari total kenaikan bersih kas dan juga kas pada awal tahun. Selanjutnya terdapat catatan arus kas yaitu aktivitas investasi dan pembiayaan non tunai yaitu pembelian tanah melalui obligasi sebesar 30.000. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan. Yang pertama pada sisi aset terdapat akun investasi pada awal periode sebesar 32.000. Kemudian perusahaan menjual portofolio investasinya sebesar 15.000 dan mendapat keuntungan sebesar 3.400. Sehingga investasi pada akhir periode sebesar 20.400. Kemudian terdapat akun aset tetap pada awal periode sebesar 81.000, kemudian mengalami beban penyusutan sebesar 11.000 sehingga menjadi 70.000. Kemudian tanah pada awal periode sebesar 40.000. Kemudian perusahaan membeli tanah secara tunai sebesar 18.000 dan secara hutang sebesar 30.000. Selanjutnya terdapat akun piutang yang diketahui sebesar 41.600 dan yang terakhir ada akun kas pada akhir periode sebesar 32.000. Kemudian pada sisi akun liabilitas dan ekuitas terdapat akun modal saham awal sebesar 100.000, kemudian ditambah dengan penerbitan saham baru sebesar 20.000, sehingga menjadi 120.000. Kemudian untuk laba ditahan pada awal periode sebesar 23.200, ditambah dengan laba pada tahun 2020 sebesar 32.000, dan dikurangi dengan pembagian dividen sebesar 8.200. Selanjutnya terdapat hutang jangka panjang yang dikurangi dengan 16.000 menjadi 25.000. Selanjutnya terdapat obligasi yang harus dibayar atas pembelian tanah sebesar 30.000 dan yang terakhir terdapat akun hutang tetap sebesar 30.000. Pada laporan laba ditahan Thomson Ltd per 31 Desember 2022 yaitu
Untuk saldo laba ditahan awal 1 Januari 2022, perusahaan memiliki saldo laba ditahan awal sebesar $160.000. Kemudian ada penambahan laba bersih. Nah, selama tahun 2022, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar $86.100. Laba bersih ini diperoleh setelah memperhitungkan pendapatan dan beban perusahaan. Lalu, ada pengurangan untuk dividen tunai. Perusahaan membayar dividen tunai kepada pemegang saham sebesar $45.000. Nah, dividen ini mengurangi laba ditahan karena merupakan distribusi keuntungan kepada pemilik saham. Nah, lalu saldo laba ditahan akhir per 31 Desember 2022 yaitu sebesar $201.100. Demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.